Selamat pagi kepada yang saya hormati Ibu Perawati sebagai pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kehadirat Tuhan Yang Maha Esa di mana pada pagi hari ini kami dapat membuat video ini untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul teks akademik dan teks non-akademik. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, nama saya adalah Deslu Yohana dengan NIM 25020100958. Dan di sini saya juga akan menjelaskan beberapa poin dari PPT kami. Yang pertama ada latar belakang. Jadi latar belakang dari teks akademik dan teks non-akademik adalah teks akademik memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan karena digunakan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, masih banyak orang yang kesulitan untuk membedakan apa itu antara teks akademik dan teks non-akademik. Padahal, keduanya memiliki ciri dan tujuan yang berbeda. Selain itu, kemampuan membuat ulasan buku juga penting untuk dikembangkan karena dapat melatih kemampuan berpikir kritis, analitis, dan objektif dalam menilai suatu karya. Adapun tujuan pembelajaran dari teks non-akademik dan teks akademik yaitu ada 4. Yang pertama adalah mengidentifikasi ciri-ciri teks akademik dan non-akademik agar tidak tertukar. Yang kedua, memahami pentingnya teks akademik dalam penyebaran ilmu pengetahuan. Yang ketiga, menjelaskan model dan struktur teks ulasan buku mulai dari aspek penilaian hingga penggunaan bahasa. Yang keempat, mempelajari cara membuat teks ulasan buku yang benar, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Adapun perbedaan mendasar antara teks akademik dan non-akademik yaitu sebagai berikut. Teks akademik memiliki ciri-ciri berdasarkan fakta umum dan data empiris. Yang kedua, menggunakan bahasa formal dan baku. Yang ketiga, bersifat objektif dan logis. Yang terakhir ada didukung oleh bukti ilmiah. Contohnya yaitu ada jurnal, skripsi, dan artikel ilmiah. Sementara untuk perbedaan mendasar dari teks non-akademik yang pertama adalah berdasarkan fakta pribadi dan pengalaman. Yang kedua, menggunakan bahasa populer dan kreatif. Yang ketiga, bersifat subjektif dan naratif. Dan yang terakhir adalah tidak selalu didukung oleh bukti formal. Contohnya ada novel, dongeng, cerpen, opini, dan blog. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri teks akademik. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama adalah padat informasi, kepadatan leksikal melalui nominalisasi dan metafora gramatika. Yang kedua, istilah teknis. Istilah teknis ini ada kata-kata terkhusus terkait bidang tertentu. Yang ketiga ada abstrak. Pemetaan pokok persoalan melalui klasifikasi taksonomik. Yang keempat ada proses relasional, yaitu identifikasi dan atribut untuk definisi dan deskripsi objektif. Selanjutnya ada monologis, yaitu pernyataan dalam bentuk kalimat indikatif dan dekoratif. Selanjutnya ada kalimat pasif, tekanan pada pokok permasalahan bukan pelaku. Selanjutnya juga ada struktur lengkap, tidak mengandung kalimat mirror atau tidak gramatika. Dan yang terakhir adalah sederhana, struktur kalimat lugas dan langsung pada pokok persoalan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu ciri-ciri teks non-akademik. Yang pertama yaitu fakta pribadi. Fakta pribadi ini bersumber dari pengalaman penulis sebagai saksi kunci. Contohnya itu saya melihat sendiri kejadian itu kemarin. Poin yang kedua yaitu subjektif. Subjektif ini merupakan kesimpulan berdasarkan perasaan dan prasangka penulis. Contohnya yaitu menurutku film itu sangat membosankan.
Yang ketiga yaitu gaya konotatif. Gaya konotatif ini adalah kata-kata populer dan bahasa percakapan sehari-hari. Contohnya seperti wajahnya berseri-seri seperti bunga. Yang keempat yaitu imajinatif. Imajinatif ini berarti kebebasan menggunakan daya khayal untuk estetika. Contohnya, angin malam itu memeluk tubuhku dengan erat. Yang kelima yaitu dramatisir. Dramatisir ini berarti penggambaran dilebih-lebihkan untuk efek emosional. Contohnya, dunia seakan kiamat saat dia pergi. Yang keenam yaitu persuasif. Persuasif ini yaitu pesan tersembunyi untuk mengajak pembaca mengikuti gaya hidup. Contohnya, ayo mulai hidup sehat dari sekarang. Materi selanjutnya yaitu genre makro dan genre mikro teks akademik. Yang pertama itu genre makro. Genre makro itu adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan. Genre makro itu memiliki tujuan utama yang luas dan terdiri dari beberapa subbab atau bagian. Genre makro ini memiliki tujuan yang besar dan terdiri dari beberapa bagian teks. Contohnya seperti makalah, skripsi, dan artikel ilmiah. Yang kedua yaitu genre mikro. Genre mikro ini merupakan bagian-bagian kecil atau subteks yang ada di dalam genre makro. Genre mikro ini tugasnya mendukung isi genre makro agar informasi yang disampaikan genre makro itu utuh atau akurat. Genre makro itu digunakan untuk menjelaskan detail isi, proses, atau alasan di setiap bab. Contohnya itu deskripsi, eksposisi, dan eksplanasi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu struktur teks ulasan buku. Yang pertama itu identitas. Identitas pada ulasan buku berfungsi untuk memberikan deskripsi tentang wujud fisik buku beserta ciri-cirinya. Contohnya seperti judul, penulis, dan data penerbit. Yang kedua yaitu orientasi. Tahap orientasi ini identik dengan pengantar kepada seluruh ulasan. Contohnya tujuan dan garis besar isi buku. Yang ketiga yaitu interpretasi. Interpretasi ini artinya penjelasan tema, gaya, dan struktur ulasan buku. Yang keempat yaitu evaluasi. Tahap evaluasi berfungsi untuk menilai karya tulis ilmiah. Yang kelima yaitu ringkasan atau rangkuman, berisikan kesimpulan dan rekomendasi kepada pembaca. Baik, di sini saya akan menjelaskan aspek penilaian dan manfaat teks ulasan buku. Nah, yang kita bahas yaitu penilaian dalam teks ulasan buku ada beberapa aspek. Yang pertama yaitu persamaan dan perbedaan struktur teks, yaitu membandingkan struktur teks ulasan dengan teks lain, baik teks akademik maupun non-akademik. Nah, yang kedua yaitu ada pemanfaatan genre mikro, yaitu penggunaan bagian-bagian kecil dalam teks seperti identitas buku, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan rangkuman. Yang ketiga ada kedalaman informasi, artinya ulasan harus membahas isi buku secara mendalam, tidak hanya ringkasan saja tetapi juga analisis dan penilaian. Yang keempat ada aspek yang dinilai yaitu isi buku, bahasa, penyajian, kelebihan dan kekurangan buku. Yang kelima ada ketajaman penilaian, yaitu bagaimana penulis ulasan memberikan pendapat yang logis, objektif, dan didukung dengan alasan yang jelas. Yang keenam ada pertimbangan dasar penilaian, yaitu penilaian harus berdasarkan teori, isi buku atau sumber lain relevan, bukan hanya pendapat pribadi. Kemudian ada manfaat teks ulasan buku. Yang pertama yaitu membantu pembaca memahami isi dan konteks buku. Yang kedua ada memberikan evaluasi atau penilaian secara objektif. Yang ketiga ada menjadi referensi dalam penelitian atau penulisan karya ilmiah. Kemudian yang terakhir ada membantu pembaca memutuskan apakah buku tersebut layak dibaca atau tidak. Baik, selanjutnya yaitu langkah membuat ulasan buku. Ada 3 langkah. Langkah pertama yaitu identitas buku. Pada bagian ini kita mencatat judul bukunya, nama penulisnya, penerbit, tahun terbit, dan juga jumlah halamannya. Kemudian langkah yang kedua yaitu analisis. Di sini kita akan menganalisis isi buku, mencari kelebihan dan kekurangan dari buku tersebut. Yang ketiga yaitu ada menulis ulasan. Setelah menganalisis buku, kita menulis isi kesimpulan dan saran rekomendasi kepada pembaca. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari pembahasan yang telah dijelaskan dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, terdapat perbedaan antara teks akademik dan non-akademik. Teks akademik bersifat objektif,
dan berdasarkan fakta umum, sedangkan teks non-akademik bersifat subjektif dan berdasarkan pendapat pribadi. Yang kedua yaitu teks akademik memiliki beragam genre seperti makalah, laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan juga ulasan buku. Yang ketiga yaitu ulasan buku bersifat fungsional, yaitu digunakan untuk menimbang, menilai, dan mengkritik sebuah karya dengan struktur yang terdiri dari identitas, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan rangkuman.